Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, maka perjanjian lama memberikan kepada kita ada 12 kitab sejarah. Sedangkan perjanjian baru hanya ada satu kitab sejarah, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Hari ini pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang terakhir, pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya menyegarkan pengetahuan, ingatan kita tentang kitab Kisah Para Rasul. Apa yang diungkapkan di sini Bapak Ibu, karena kitab ini disebut sebagai kitab sejarah, di dalam kitab ini diceritakan, dituturkan kembali tentang sejarah pemberitaan Injil dan kekristenan. Kita ingat ya Bapak Ibu, saudara sekalian, kitab Kisah Para Rasul dibuka dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, lalu kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Dan di sana Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, kita juga mendapatkan bagaimana peristiwa di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, 12 murid Yesus, Yudas diganti Matias, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kitab Kisah Para Rasul dengan tegas menyatakan bahwa karya keselamatan dari Allah yang digenapi lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus berkesinambungan dilanjutkan dengan penggenapan janji Yesus Kristus tentang dianugerahkannya Roh Allah yang akan menyertai setiap orang percaya, bekerja pada setiap manusia. Kitab Kisah Para Rasul berbicara di awal tentang kehadiran Roh Kudus bagi para murid yang kemudian membuat para murid itu bekerja luar biasa. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang bagaimana rasul-rasul itu bekerja. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau sekarang kita tahu ada hamba Tuhan, GPIB misalnya, mensyaratkan minimal harus sarjana teologi untuk jadi calon pendeta. Gereja-gereja lain mungkin syaratnya berbeda. Tetapi yang mau dikatakan adalah para rasul pada saat itu yang kebanyakan adalah para nelayan atau mantan-mantan nelayan dipakai luar biasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja pada mereka. Dan bukan hanya itu, dari 12 rasul Kristus ada juga murid-murid yang lain yang Tuhan pakai. Kalau kita membaca pada pasalnya yang ke-6, kita mendapatkan bagaimana ada 7 orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaatnya. Ada 7 orang diakonos yang dipakai untuk melayani jemaat Tuhan. Dan dari sana kita bisa mengingat ada seorang yang bernama Stefanus yang menjadi martir pertama. Boleh dikatakan demikian, martir pertama untuk gereja mula-mula. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan, waktu itu orang-orang yang percaya kepada Kristus belum punya gedung gereja. Belum punya gedung gereja yang megah, yang baik, yang nyaman dan lain sebagainya. Mereka di sana dikatakan pada pasal 2 dan pasal 4, mereka berkumpul di rumah-rumah. Mereka bersekutu, mereka membaca firman Tuhan, mereka memecah-mecahkan roti. Ada kebersamaan, ada persekutuan di sana. Yang berangkat dari apa? Dari landasan karya Tuhan. Kristus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Semangat itu, prinsip itu yang ditegaskan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bukan gedung gereja yang megah, bukan fasilitas yang canggih, tetapi fasilitas dari Allah yaitu keselamatan yang Tuhan berikan menjadi landasan mereka. Kitab Kisah Para Rasul juga menceritakan tentang bagaimana pemberitaan Injil itu makin meluas. Kita ingat pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan itu yang dinyatakan. Kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus dipakai, bagaimana Paulus dipakai, bagaimana rasul-rasul itu dipakai secara luar biasa. Kita bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu, para rasul itu bekerja. Dan kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan para rasul yang kemudian mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, dari sini saya lanjut lagi bagaimana melihat kitab Kisah Para Rasul. Jelas
pemberitaan Injil itu dimulai dari Yerusalem, lalu kemudian Yudea, Samaria, bahkan kemudian berkembang ke wilayah yang lebih luas. Yang menarik, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks kita, kadang-kadang kita mendengar ada istilah kafir dan seterusnya. Pada masa itu sebenarnya juga ada. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi kalau bukan Yahudi itu kafir. Bagi orang Yahudi kalau yang namanya bukan Yahudi itu najis. Nah yang menarik adalah Petrus dan kawan-kawan adalah orang Yahudi. Dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria bahkan ke ujung bumi. Bagaimana mereka bisa memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tapi disitulah kehendak Tuhan. Bandingkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu prinsip. Jadi bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Yunani atau orang Jawa, orang Batak, bukan. Tapi untuk dunia ini. Karena itu kita mendapatkan dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana pemberitaan Injil itu juga dinyatakan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Yang ada di Yerusalem, yang ada di Yudea, tapi mereka bukan orang Yahudi. Yang menurut tradisi Yahudi itu adalah najis. Yang menurut tradisi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa itu haram, kafir. Tapi Bapak Ibu kasih firman Tuhan katakan tidak. Petrus yang bergumul melihat kain yang besar, yang berisi binatang-binatang haram itu, lalu Tuhan katakan apa yang Tuhan nyatakan halal tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Penampakan itu mau menegaskan kepada Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus yang begitu gigih dalam memberitakan Injil, dikatakan bahwa berita ini, keselamatan ini untuk semua. Pada saat itu dinyatakan untuk Cornelius yang bukan orang Yahudi. Nah kemudian dari situ juga kita mendapatkan bagaimana juga rasul-rasul yang lain dipakai bekerja untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kurang lebih sekitar sepertiga dari isi kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang seorang rasul yang bukan dari 12 murid Yesus, menyusul kemudian, bertobat kemudian, Tuhan pakai secara luar biasa untuk memberitakan Injil bagi bangsa yang bukan Yahudi, yaitu yang bernama Paulus. Bapak Ibu, ini menarik. Mari kita lihat siapa Paulus. Paulus, kalau dalam bahasa Yunani, Ibraninya atau Yahudinya, dia dipanggilnya Saulus. Dia adalah seorang yang fanatik. Dia seorang Yahudi asli. Dia seorang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Yahudi. Bahkan kalau kita baca dalam pasal yang ke-7 ayat 58, pasal 9 ayat 1, bagaimana tergambar sekali keyahudiannya yang begitu kental dan kuat. Di hadapan Stefanus yang sedang dirajam, dia melihat dengan tenang, dia menikmati pemandangan yang mengerikan itu. Stefanus dirajam. Kenapa? Karena Stefanus percaya pada Kristus, dia bersaksi tentang Kristus. Pada saat itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Saulus melihat dengan tenang. Tapi coba kita lihat, bagaimana seorang Saulus yang menggebu-gebu itu, seorang yang begitu fanatik dan radikal. Mau menghabisi pengikut Kristus, dia minta surat kuasa dari imam besar. Kitab Kisah Para Rasul menjelaskan bagaimana Tuhan berkarya bagi dia. Bapak Ibu yang kekasih, Saulus begitu membenci Kristus Yesus, membenci para pengikutnya, membenci Petrus dan kawan-kawan. Dengan bekal surat kuasa yang diterima dari imam, maka dia berangkat. Dia berangkat untuk mencari, menangkap orang Kristen. Tapi coba lihat, kesaksian kitab Kisah Para Rasul katakan apa? Orang yang membenci Yesus dan semua pengikut-pengikut Yesus justru dijumpai oleh Kristus. Untuk konteks kita Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, walaupun tidak diekspos di muka publik begitu, kita sama-sama tahu ada banyak pribadi-pribadi yang awalnya membenci kekristenan. Tapi kemudian Tuhan jumpai dan Tuhan pakai. Peristiwa Paulus 2000 tahun lalu terus berulang
dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari dekade ke dekade, dari abad ke abad, terulang. Hal ini mau menunjukkan apa? Bahwa Kristus yang kita percaya itu adalah Kristus yang hidup. Bukan Kristus yang kita ciptakan, kita buat, lalu kemudian kita taruh di tempat-tempat khusus. Bukan. Tapi Dia yang memberi hidup, Dia yang menebus, Dia yang berkuasa. Paulus atau Saulus yang begitu luar biasa, begitu diharapkan menjadi pemimpin yang besar itu, takluk di hadapan Yesus. Yang menjumpainya di tengah jalan. Jalan yang dipilih oleh Saulus atau Paulus itu adalah jalan kejahatan, jalan kebencian, jalan untuk mencari dan menangkap bahkan membunuh. Tuhan berkuasa, Tuhan balik itu jalan. Tuhan putar itu jalan. Tidak lagi menjadi jalan kebencian, tapi jalan untuk membawa damai. Tidak lagi jalan untuk mencari orang menangkap, tapi justru untuk mencari dan menghargai, bahkan memberitakan kabar keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, cara Tuhan sering kita lihat, kita ketahui, mungkin kita alami di luar jangkauan kita. Dan itu yang terjadi pada seorang Paulus yang dikenal sebagai Saulus. Dia dipilih oleh Tuhan, dia dipanggil dan dia diutus. Kitab Kisah Para Rasul Bapak Ibu kekasih, dan saya pikir ini juga menjadi pemandangan umum kesan kita terhadap Alkitab. Alkitab kita itu secara jujur menceritakan Bapak Ibu bagaimana Saulus yang dijumpai oleh Yesus, lalu kemudian dia buta, lalu kemudian dikatakan bahwa dia dalam 3 hari buta, lalu kemudian diminta untuk ketemu dengan murid Tuhan yang namanya Ananias. Bapak Ibu, jujurnya Alkitab kita mengatakan di sana apa? Harusnya tidak diceritakan bahwa Ananias jadi khawatir ketika diminta untuk mendoakan Saulus. Ada kata-katanya Ananias katakan bahwa bagaimana mau mendoakan dia yang jahat itu, yang mencari dan membunuh pengikut Tuhan. Tapi disitulah Tuhan pakai Ananias. Dan kemudian Ananias mendoakan Paulus, menumpang tangan atas Paulus, dan kemudian Paulus itu bertobat menjadi Kristen dan dibaptis. Bapak Ibu kekasih, sampai di sini kisah seorang Paulus begitu dramatis dan sangat menarik. Bagaimana dia yang begitu jahat dipakai oleh Tuhan, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian dia memberitakan Injil. Tapi apakah sampai di situ kisah seorang Paulus? Bapak Ibu, catatan-catatan ini mau mengantar kita untuk masuk ke pasal yang ke-28. Bahwa ternyata dalam perjalanan pelayanan seorang Saulus, dia melakukan perjalanan yang luar biasa. Bapak Ibu, mulai dari pasal yang ke-13 dan pasalnya yang ke-15, pasal 18, pasal 23, kita bisa mendapatkan bagaimana perjalanan pemberitaan Injil seorang Paulus. Bapak Ibu, peta ini berbicara tentang waktu demi waktu, hari-hari yang dilalui oleh seorang Paulus memberitakan Injil tanpa lelah. Kita bisa lihat ya, bagaimana peta di Asia Tengah itu mulai dari Yerusalem dan kemudian terus sampai dengan ada jemaat-jemaat yang lain, sampai di Korintus, bahkan sampai di Roma. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana seorang Paulus yang dipakai luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kemudian semua dijalani dengan baik, dengan mulus, dengan fasilitas yang terbaik? Kalau kita membaca, memperhatikan mulai dari pasal 13, di sana kita mendapatkan bahwa ternyata seorang Paulus yang pertobatannya itu fenomenal, dia dijumpai langsung oleh Kristus, lalu kemudian dia dipakai luar biasa, memberitakan Injil ke berbagai daerah, sementara 12 murid Yesus tidak melakukan itu, atau melakukan tapi dalam skala yang lebih kecil. Logikanya, orang yang dipakai luar biasa seperti itu pasti mendapatkan fasilitas, mendapatkan dispensasi, kompensasi yang luar biasa. Tapi yang terjadi ternyata tidak. Bapak Ibu, seorang Paulus, dia diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana dia menghadapi berbagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya. Pertama dia dibenci,
kemudian dia diancam, lalu kemudian difitnah, dihasut, bahkan kemudian sampai mendapatkan perlakuan fisik, dipukuli, dilempari batu, dikeroyok dan lain sebagainya. Bahkan kita masuk kepada pasal yang ke-28, dia sampai diajukan kepada pengadilan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan dalam pasal 28 yang menjadi pembacaan kita? Paulus mengikuti semua proses itu. Paulus tidak berteriak pada Tuhan, Tuhan saya sudah bertobat. Saya tidak lagi menjadi pembenci dan mengajak orang Kristen, saya sekarang menjadi pemberita. Berikan kompensasimu. Tidak. Paulus tidak berteriak begitu Bapak Ibu. Paulus tidak berteriak ketika ada orang-orang berkerumun lalu siap mengeroyok dia berteriak Tuhan kirimkan malaikatmu, hajar mereka. Tidak. Paulus tidak lakukan itu. Paulus juga tidak mengeluh ketika proses pengadilan satu demi satu harus dijalani. Dan jelas tidak ada fakta, bukti hukum yang memberatkan Paulus. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, ini 2000 tahun yang lalu terjadi, bagaimana orang masa pada waktu itu yang memang sudah diprovokasi, mereka tidak peduli ada kebenaran atau tidak, pokoknya harus menghancurkan seorang Paulus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menerima semua konsekuensi itu. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, ayat 14 dan 16, di sana dikatakan bahwa dia sudah menempuh proses pengadilan yang begitu panjang. Pengadilan secara non formal maupun formal. Bahkan dikatakan wali-wali negeri tidak mendapatkan bukti-bukti hukum bahwa dia melakukan kesalahan. Nah karena itu Bapak Ibu kekasih, ketika dia sampai ke Roma, maka di sana dikatakan bahwa itu adalah sebuah proses pengadilan untuk apa? Bukan untuk cari aman, tapi untuk mengatakan apa yang harusnya dinyatakan. Kebenaran itu, yaitu karya keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu kita bisa melihat ya, bagaimana seorang Paulus yang adalah orang Yahudi asli, ketika dia sampai ke Roma, maka dia minta kepada orang-orang Yahudi untuk kemudian mereka berkumpul dan berbicara. Apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu? Paulus meluruskan informasi yang selama ini dituduhkan kepada dia. Kalau kita baca dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Bahwa dia menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Yang selama ini dialami sebenarnya adalah tuduhan-tuduhan palsu. Yang selama ini dialami adalah sebenarnya upaya-upaya untuk menghambat pekerjaan dia memberitakan Injil. Tetapi dari semua itu tidak ada satupun yang dilakukan oleh Paulus itu mencederai agama Yahudi, mencederai dan menodai agama Yahudi, tradisi Yahudi. Tidak. Bapak Ibu, coba kita lihat bagaimana seorang Paulus dalam posisinya dia dipojokkan, dalam posisinya dia dituntut, dalam posisinya dia dirugikan. Dia yang berinisiatif. Untuk apa? Untuk melakukan klarifikasi, meluruskan informasi-informasi. Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Paulus, kalau kita baca ayat 17 sampai dengan 20, ini menjadi penting buat kita di zaman, di era teknologi digital, yang sekali tekan saja itu langsung beritanya, luar biasa. Dan Bapak Ibu, kembali saya mau ingatkan lewat mimbar ini bahwa tolong bijaksana dan cermat dengan teknologi digital. Sosial media yang Bapak Ibu miliki, entah Facebook, Instagram, Twitter, atau WhatsApp dan lain sebagainya, Telegram, macam-macam Bapak Ibu, tolong hati-hati. Kenapa? Karena sekali Bapak Ibu tekan itu, entah memforward, memposting atau apapun, maka dia akan terekam secara digital dan dia tetap ada. Sekalipun kita sudah hapus dari gadget kita. Yang saya mau katakan Bapak Ibu kasih, mestinya ketika kita mendapatkan informasi atau kemudian orang lain mendapatkan informasi tentang kita, maka mestinya pada diri kita, pada titik di mana informasi sampai ke kita, maka harusnya informasi itu menjadi bersih.
bukan ditambah-tambahi. Paulus dalam posisinya yang dituduhkan dengan berbagai tuduhan itu, dia berbicara pada orang Yahudi yang ada di Roma. Dia ajak bicara bahwa saya sampai di sini ini adalah sebuah proses yang panjang karena begini, karena begini, karena begini. Dan dari semua proses itu tidak ada satupun bukti yang ditemukan bahwa saya bersalah. Tetapi saya dibawa ke sini dengan tujuan apa? Selain saya diamankan oleh pemerintah Roma dan juga saya juga untuk menyatakan apa yang seharusnya saya nyatakan. Bapak Ibu, belajar dari seorang Paulus, jangan pernah mundur atau kompromi terhadap ketidakbenaran. Sepanjang kita bisa meluruskan itu informasi yang tidak benar, kita lakukan itu. Lalu pada ayat yang berikutnya, Paulus lakukan apa? Dia membuka ruang dialog. Namanya sudah di Roma kan, kalau kita lihat tadi peta tadi, sudah jauh dari Yerusalem. Dan pada saat itu bukan 2000 tahun yang lalu, bukan pada masa era teknologi digital yang begitu canggih, bukan. Masih lewat surat, masih lewat kurir yang harus berapa hari, berapa bulan dan seterusnya. Dan orang-orang Yahudi di sana mengatakan, oh kami tidak tahu, kami tidak dengar kabar tentang engkau. Lalu mereka bilang, tetapi kami ingin mendengar. Paulus berinisiatif untuk menjelaskan duduk perkaranya, lalu kemudian orang-orang Yahudi di sana mengatakan kami tidak tahu apa-apa, tapi kami ingin mendengar tentang engkau. Bapak Ibu, Paulus bersedia untuk menjelaskan itu. Satu hal yang diklarifikasi sudah clear, lalu kemudian hal yang berikutnya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mestinya kalau kita berpikir sederhana, ketika orang Yahudi di Roma itu sudah mengatakan kami tidak tahu tentang engkau, latar belakangmu sampai di sini kami nggak tahu, kami juga nggak dengar kabar, mestinya Paulus tenang-tenang saja. Tapi Bapak Ibu, pada diri seorang Paulus terpatri bagaimana komitmennya kepada Kristus yang menebusnya. Jadi ketika orang-orang Yahudi di Roma itu mengatakan kami ingin mendengar apa yang mau kamu sampaikan, lalu Paulus katakan oke, kita bicara. Dibuka ruang dialog. Sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu, posisinya Paulus saat itu bukan posisi sebagai orang bebas. Posisinya Paulus pada saat itu dalam posisi dalam kasus hukum, dalam kondisi yang tidak nyaman. Tetapi sekali lagi kita belajar dari seorang Paulus bahwa bukan situasi yang mengendalikan dia, tapi dia yang mengendalikan situasi karena dia belajar dari Kristus. Ketika orang-orang Yahudi katakan bahwa kami ingin belajar tentang mengetahui tentang apa yang mau sampaikan, dia siap menyampaikan itu. Tidak pilih tempat, tidak tunggu kondisi aman. Dia lakukan itu. Kita bisa baca Bapak Ibu dalam ayat 21 sampai dengan 24. Dia nyatakan bagaimana dia mengajarkan tentang Kristus, bagaimana relasinya dengan Taurat, bagaimana pemahamannya tentang kerajaan Allah dan seterusnya. Intinya dia beritakan Injil. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di Roma adalah orang-orang yang tetap memelihara tradisi Yahudi, tapi sekaligus mereka sudah bercampur pemahaman mereka dengan pemahaman-pemahaman dari kebudayaan Yunani dan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Apa respon mereka Bapak Ibu? Kalau kita baca dalam ayat 25 sampai dengan 29, respon mereka ada yang menerima, ada yang langsung yakin dan percaya, tapi juga ada yang tidak percaya. Kita belajar lagi dari seorang Paulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia tidak memaksa orang untuk percaya. Bahkan dia tidak memanipulasi beritanya sehingga orang bisa percaya. Karena dia mengingat, Bapak Ibu tolong catat baik-baik. Karena dia mengingat yang dia lakukan adalah misi Allah. Yang dia lakukan adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena itu berdasarkan apa yang dia tahu, dia pahami dan diyakini bahwa ada firman, ada kata-kata Tuhan yang menegaskan, yang dia tahu dia warisi bahwa ada karya Allah di dalam itu. Maka itu Bapak Ibu kalau kita baca di ayat 26 dan dengan 27 di sana dengan jelas dikatakan. Paulus tidak kecewa ketika dia sudah menjelaskan, sudah menceritakan, sudah memberikan pemahaman tentang apa keselamatan dalam Kristus. Dia tidak kecewa ketika ada orang yang tidak percaya. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang jauh sebelumnya sudah disampaikan kepada umat Allah. Bahwa ada bangsa yang mendengar tapi tidak mau mendengar.
Ada yang melihat tapi tidak mau melihat, tidak mau menanggap dan seterusnya. Bapak Ibu, kita belajar lagi dari seorang Paulus. Dia bukan hanya berinisiatif, dia bukan hanya mengklarifikasi, dia bukan hanya membuka ruang dialog, tapi dia juga mau bersandar penuh pada rancangan Tuhan. Firman Tuhan yang dia warisi dan dia ingat itu adalah bagian utuh dari rancangan Allah. Sehingga apa Bapak Ibu? Ketika dia melakukan pemberitaan Injil itu, dia tidak mengatakan begini, itu karena saya. Itu karena saya di Roma orang-orang Yahudi bertobat. Itu karena saya di Korintus orang-orang bertobat. Enggak. Tapi dia tahu itu hanya pekerjaan Tuhan. Bandingkan Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Allah turut bekerja. Bapak Ibu yang kekasih, dari kisah para rasul, kita tidak mendapatkan cerita akhir dari seorang Rasul Paulus. Tetapi dari tradisi gereja, sejarah gereja kita mendapati bahwa ada peristiwa yang dicatat bagaimana Paulus bahkan juga rasul-rasul yang lain harus menerima konsekuensi dari tugas memberitakan Injil. Tidak dimakamkan dengan upacara yang megah, dengan upacara ibadah yang syahdu dan seterusnya, tidak. Tetapi Bapak Ibu kasih, catatan dari tradisi sejarah gereja mengatakan ini nama rasul-rasul yang bekerja pada jemaat mula-mula. Bapak Ibu kasih, kita bisa mendapatkan di sana bagaimana mereka pada akhir hidupnya mereka mengalami kematian yang bisa dibilang sebagai harga yang harus dibayar. Kebanyakan mereka dihukum mati. Paulus sendiri di sana dikatakan bahwa mereka kepalanya dipotong, kepalanya dipenggal di Roma. Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran iman pada hari ini. Bagaimana seorang Paulus, dia bukan dari 12 rasul Kristus. Dia begitu membenci Kristus. Dia membenci pengikut Kristus. Bahkan dia sudah tanamkan pada dirinya untuk menghabisi semua pengikut Kristus. Tidak ragu-ragu, dia mencari dan mendapatkan legalitas untuk membunuh. Tapi kita mendapatkan pelajaran iman. Bahwa Tuhan menghendaki setiap miliknya untuk berubah menjadi lebih baik dan diselamatkan. Bahkan bukan hanya itu, seorang Paulus juga menceritakan bagaimana sejarah hidupnya. Ketika dia dipegang, dijumpai Kristus, diubahkan total, dia persembahkan hidupnya untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kebenaran sekalipun dia menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, bahkan diperhadapkan dengan berbagai bentuk tindakan, upaya, bahkan pengadilan yang tidak benar. Sekali ia hidup di atas kebenaran Kristus, selamanya ia pegang kebenaran itu. Bapak Ibu, dari sini saya mau ajak kita untuk melihat, kalau Bapak Ibu melihat foto ini, apa yang terlintas di kepala Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu dan di hati Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada yang bilang begini, aduh Pak Pendeta ini salah gambar. Orang ada di bulan Agustus, kenapa gambar Tuhan Yesus disalib? Harusnya itu kan pas bulan Maret atau April menjelang Paskah. Bapak Ibu tidak salah gambar, tidak salah foto. Memang sengaja saya pilih ini. Apa yang ada terlintas di benak Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu dan di hati Bapak Ibu? Mungkin buat kita akan mengatakan, itu biasa, kita Kristen tahu bahwa Yesus telah mati, bangkit buat kita, selesai. Kita Kristen, karena dia sudah mati dan bangkit. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apa yang biasa itu apakah sudah menjadi luar biasa dalam hidup Bapak Ibu? Kita sering mendengar kata-kata mengatakan begini, jangan salibkan Yesus untuk kedua kali. Itu pernyataan, ungkapan yang mau mengatakan bahwa kematian dan kebangkitannya di kayu salib itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua berkorban untuk anak, mungkin tetangga akan bilang, ini anak kurang ajar, orang tuanya sampai berkorban sedemikian rupa.
Lalu bagaimana ketika kita melihat bagaimana Allah mau berkorban untuk miliknya, ciptaannya yang justru menyangkal, menyakiti hatinya. Bahkan mungkin lari daripadanya. Apakah kita juga mau mengatakan ini memang manusia ciptaan Tuhan kurang ajar? Siapa manusia itu? Bukankah manusia itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sengaja memilih gambar ini untuk menjadi refleksi dari perikop yang tadi kita baca, Kisah Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29. Apa yang mau saya angkat di sini Bapak Ibu? Sampai di kayu salib, Kristus Yesus, Allah yang menjadi manusia itu, Ia memilih Via Dolorosa. Ia memilih untuk terus melangkah, menyatakan apa yang benar dan sebagai upaya pembenaran bagi miliknya yang tidak benar. Jalan salib adalah kebenaran ilahi. Dia berjanji menyelamatkan dan dia menggenapi. Jalan salib juga mau menelanjangi ketidakbenaran, persekongkolan, pemuka-pemuka Yahudi, oknum-oknum ahli Taurat, guru-guru agama yang membenci Kristus. Jalan salib juga menelanjangi ketidakbenaran para murid yang pada waktu itu mengikut Yesus dengan motivasi-motivasi yang tidak benar. Jalan salib menelanjangi semua kepentingan-kepentingan bagi orang yang mengikut Kristus. Jalan salib membaharui setiap orang yang mengikut Dia. Dari sini Bapak Ibu, saya ingin ajak kita untuk melihat ini. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti mengatakan, oh ya ini tepat gambarnya, bulan Agustus ada bendera merah putih. Saya lihat dapat kiriman video dari teman pendeta, ada anak kecil tidur, lalu kemudian sambil menangis, saya tidak sempat tampilkan, sambil menangis lalu kemudian dipasangkan lagu Indonesia Raya, dan anak itu langsung berdiri dan nangisnya berhenti, terus langsung dia ambil sikap hormat begini. Mungkin di antara kita akan melihat video itu akan mengatakan, wah lucu juga anak ini ya. Bapak Ibu, saya tidak tahu persis apa yang ditanamkan oleh orang tuanya tentang kepada anak itu. Tetapi Bapak Ibu, di bulan Agustus ini ketika kita mengingat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, besok tanggal 17 Agustus, Bapak Ibu yang kekasih, peristiwa tanggal 17 Agustus itu adalah peristiwa yang panjang, yang dirajut oleh banyak anak bangsa. Pada waktu itu belum ada Indonesia, yang ada Nusantara. Mereka merajut satu demi satu. Siapa nama mereka? Tidak ada. Tidak kita hafal. Paling kita tahu ada misalnya seorang patih Majapahit yang namanya Gajah Mada. Mungkin kita kenal yang namanya Diponegoro dan lain sebagainya. Tapi yang lain lagi, apakah kita tahu, kita kenal? Tidak. Tapi mereka itu semua sama-sama memberi hati, memberi diri, mereka mau sama-sama punya visi yang sama. Mereka mau, mereka rindu supaya hidup ini tidak terjajah. Demikian pun anak cucu dan generasi selanjutnya hidup dalam kemerdekaan. Mereka rindu, punya kemauan keras agar hidup mereka menjadi benar. Tidak menjadi hidup dalam perbudakan, penjajahan, tidak menjadi hidup yang sia-sia. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu kasih, bagaimana dengan kita sekarang yang sudah 75 tahun merdeka? Bagaimana dengan gereja, kita orang Kristen yang ada di Indonesia, yang hidup di Indonesia ini, apa yang kita lakukan? Mohon maaf Bapak Ibu yang kekasih, kita beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan seorang yang namanya Gayus.
Padahal di Alkitab itu nama Alkitabiah tuh Gaius itu. Orang yang baik yang membantu Paulus, orang yang disebut oleh Yohanes, orang yang apa begitu. Tapi Gaius di Indonesia ternyata ada yang menghebohkan dengan korupsinya yang luar biasa. Lalu ada yang namanya Petrus, ada yang namanya Yohanes dan lain sebagainya. Pertanyaan bagi kita, apa yang kita lakukan sebagai gereja untuk Indonesia yang sudah Tuhan merdekakan ini? Karena rahmat Tuhan kita merdeka. Saya pikir kita akan ingat kalimat sederhana ini. Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Di sana dikatakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Bapak Ibu kekasih, berangkat dari kesaksian seorang Paulus, seorang pemberita Injil yang memberi diri sejak dijumpai oleh Kristus sampai pada akhir hidupnya. Ia mendedikasikan dirinya kepada pemberitaan Injil. Sekalipun banyak hal yang tidak benar yang dihadapi dan dialami, dia tetap menyatakan kebenaran. Bahkan sampai akhir hidupnya dia harus menjalani hukuman mati. Dia tetap berpegang dan menyatakan kebenaran. Menjadi terang dan garam, Bapak Ibu, ini adalah metafor, gambaran bagaimana komitmen kita sebagai orang percaya. Menjadi terang yang digambarkan dengan lilin yang dinyalakan dan dibakar, Bapak Ibu, dia harus memberikan terang dan dia harus terbakar dan habis. Menjadi garam juga demikian, dia akan memberi rasa dan ketika dia memberi rasa maka dia harus larut dan habis. Yang mau dikatakan Bapak Ibu kasih, ketika kita sebagai orang-orang yang ditebus dalam Kristus, yang sudah dimerdekakan, maka ketika kita mau menjadi terang dan memberi rasa atas kehidupan ini, yaitu menyatakan kebenaran Allah, maka kita mau diproses. Kita mau dibakar, kita mau larut, lalu kemudian kita memberikan dampak bagi kehidupan kita. Banyak orang yang protes, saya menjadi Kristen makin miskin. Saya menjadi Kristen sakit-sakitan, saya menjadi Kristen jadi begini, begitu dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menjadi Kristen pengikut Kristus maka harusnya dia memberi diri dan melihat apa yang Tuhan mau, bukan yang dia mau. Karena itu Bapak Ibu belajar dari seorang Paulus. Dia bisa teguh dan tangguh sampai akhir. Kenapa? Karena ketika dia bertobat dia belajar Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kekristenan sekarang itu banyak sekali orang suka bersaksi gitu. Tadi pagi ketusuk jarum, oh Tuhan luar biasa katanya gitu. Ya saya hargai itu sebagai sebuah kesaksian. Tapi kalau kesaksian tusuk jarum itu 70 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu diulang-ulang dan seterusnya Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang bertumbuh dan bertambah, maka dijamin orang itu tidak mengalami yang namanya kedewasaan. Selalu mengenang masa lalu. Tidak bertambah dengan yang masa kini dan tantangan-tantangan di depan. Seorang Paulus dia bisa teguh dan tangguh memelihara kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Kenapa? Karena dia mau bertumbuh dan bertambah. Sehingga apa? Dia mencapai yang namanya kedewasaan. Kata Paulus, tidak lagi minum susu, tapi makan makanan keras. Kalau orang yang dewasa, maka dia mau diproses dan dia tahu maksud dan tujuan dari proses itu. Dengan kedewasaan itu dia akan semakin matang. Dengan kematangan itu maka dia sadar bahwa yang dia lakukan itu, dia kerjakan itu semata-mata adalah ungkapan syukur, respon atas anugerah yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, bagaimana kita mau dewasa? Mohon maaf, berapa banyak di antara kita yang mau bertumbuh dan bertambah di dalam firman Tuhan. Orang Kristen kalau ditanya sekarang ini apakah tahu ayat Alkitab? Oh tahu, oh senang. Masukin di FB, kutip dan seterusnya. Suka seperti itu. Tapi apakah orang Kristen itu hidup di dalam firman? Nah ini pertanyaannya. Orang Kristen sekarang itu canggih. Ada SBU cetak, ada e-book dan seterusnya. Wah kirim sana, kirim sini, kutip sana, kutip sini. Setiap pagi dan seterusnya, setiap sore, setiap malam. Ada gambar dan seterusnya. Pertanyaannya apakah itu membuat kita dewasa? Tidak. Kalau itu hanya sekedar dibagi
Orang tahu, oh orang ini bisa nih membagi ini dan seterusnya. Padahal Bapak Ibu yang kekasih, firman itu harus masuk dalam diri kita. Itu yang disebut dengan rema. Dia mempengaruhi cara berpikir kita. Dia meneguhkan hati kita, iman percaya kita dan seterusnya. Sehingga kebenaran firman itu bukan hanya berhenti di kepala, di otak, di intelektual, tapi dia sungguh-sungguh diresapi. Bapak Ibu, seringkali banyak orang membaca firman Tuhan, suka, tetapi tidak berubah. Kenapa? Saya mau memberi analogi begini Bapak Ibu. Kalau katakanlah firman Tuhan itu seperti makanan sehat atau katakanlah vitamin yang luar biasa dia punya khasiatnya, lalu itu diberikan terus kepada orang dan ternyata tidak ada perubahan pada orang itu, dia tetap sakit, dia tetap tidak tahan, dia tidak punya imunitas dan seterusnya. Yang salah di mana Bapak Ibu? Berarti yang salah ada organ-organ tubuhnya yang tidak berfungsi dengan benar. Banyak orang Kristen suka membaca Alkitab. Banyak orang Kristen suka membagi-bagi ayat Alkitab. Bahkan ditambah lagi dengan gambar-gambar dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kenapa hidupnya tidak berubah-ubah? Karena apa yang dia bagikan itu tidak menjadi kebenaran dalam dirinya. Rasul Paulus memberikan pelajaran iman buat kita Bapak Ibu. Bagaimana firman Tuhan itu betul-betul dia resapi dan menjadi dasar dia untuk menjalani segala tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu Bapak Ibu kekasih, kita sama-sama boleh melihat bagaimana kita sebagai gereja menjadi terang dan garam bagi bangsa ini, bagi kehidupan kita ini, maka kita harus berdiri di atas kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman. Bahwa kita beriman kepada Kristus yang menyelamatkan kita, kita juga percaya bahwa hidup kita dijalani, disertai oleh Tuhan, maka kemudian hidup kita itu harus berdampak bagi banyak orang. Dan itu yang terjadi oleh para rasul, oleh para gereja mula-mula. Sangat jelas, sangat jelas. Minim dengan fasilitas, minim dengan segala banyak hal yang baik seperti yang kita dapatkan sekarang. Tetapi mereka tetap punya integritas, menyatakan kebenaran Kristus, menyatakan apa yang Tuhan mau, bukan yang mereka mau. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Yang dipanggil keluar dari kegelapan. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Di tengah situasi pandemi saat ini, Bapak Ibu, mari kita sebagai pribadi dan persekutuan jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita justru menjadi pribadi, keluarga, persekutuan yang menyatakan kebenaran. Apa yang seharusnya, apa yang benar, menjadi contoh. Sekarang kita diminta dalam adaptasi kebiasaan baru, kita ada protokol, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Saya tidak pakai masker karena ini diambil dalam bentuk rekaman, tidak ada yang hadir dalam gedung gereja ini. Bapak Ibu kasih, dalam ibadah-ibadah kita yang hadir tatap muka di gedung gereja, kita pakai masker. Kita pakai yang namanya protokol itu. Untuk apa? Bukan untuk ikut-ikutan, tapi untuk menyatakan apa yang benar, apa yang seharusnya. Di tengah dunia yang sekarang ini penuh dengan penyakit, virus dan lain sebagainya, gereja harus hadir di sana. Dengan apa? Doa pasti, membaca firman pasti, tapi perbuatan nyata juga pasti. Ada sikap yang jelas. Ada sikap yang jelas. Dan bukan hanya itu juga, tapi kita juga harus mengerti informasi. Jangan kita menyatakan ini yang benar, ternyata benar yang kita sampaikan bukan benar yang benar, tapi benar yang semu, benar yang orang kirim-kirim jadi viral dan lain sebagainya, ternyata nggak benar. Ngaku profesor padahal bukan profesor, ngaku obat bakal bukan obat dan seterusnya. Gereja harusnya tidak seperti itu. Gereja yang saya maksud bukan hanya lembaga GPIB, tapi juga jemaat dan juga kita pribadi lepas pribadi. Menyatakan yang benar, kita mulai dari hal yang sederhana. Kita menggali kekayaan informasi dengan teknologi yang ada. Tapi jangan lupa
kita juga gali informasi dari firman Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu kasih? Supaya kehadiran kita, keberadaan kita, orang tahu dan orang rasakan. Kenapa? Karena seperti Kristus katakan, karena kamu adalah terang dan garam dunia. Terang menjadi menyala, garam dirasakan asinnya, karena betul-betul di dalam dirinya ada kualitas. Dan kualitas itu adalah kebenaran dari Allah. Mari menyongsong syukur kemerdekaan yang ke-75 tahun. Besok hari kita panjatkan doa syukur untuk bangsa kita. Dan kita isi kehidupan kita ke depan. Bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat. Dengan apa yang benar, yang Tuhan mau untuk kita nyatakan. Sehingga kehadiran kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan Gita Bakti nomor 345 bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Jemaat mari berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan masa, kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita berdoa, kita akan berdoa dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kalau pada saat ini kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang datang beribadah kepadamu, Engkau jumpai, Engkau berkati, melalui puji-pujian, doa, bahkan melalui firman Tuhan yang diberitakan bagi kami.
Saat ini ya Tuhan, kami bersehati memanjatkan permohonan dan doa kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf Amin, beserta para menteri dan jajaran kabinet. Kami berdoa untuk Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Terawan. Kami berdoa untuk Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, Bapak Erick Thohir dan jajarannya. Kami berdoa untuk para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, lurah, RW, RT. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Bahkan kami berdoa untuk para petugas aparat TNI Polri dan juga petugas-petugas lainnya yang juga mengambil bagian khususnya dalam saat-saat ini ketika kami menghadapi situasi pandemi. Teristimewa kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai lini, mulai dari puskesmas, fasilitas kesehatan, bahkan rumah sakit Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan ketika saat-saat ini sebagian atau banyak ilmuwan dan petugas-petugas laboratorium, relawan yang bekerja keras untuk mendapatkan vaksin antivirus corona. Tuhan, Engkau memberkati situasi yang kami hadapi, bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Kami percaya dengan hikmat yang daripada-Mu, maka kami semua komponen bangsa ini, bahkan juga di seluruh dunia, kami boleh bergandengan tangan bersama-sama bekerja keras, dan kami dapat Tuhan bimbing untuk melewati, mengatasi situasi pandemi ini. Karena itu kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota-kota besar, kota-kota maupun di daerah-daerah, bahkan di pelosok-pelosok, di daerah terpencil dan terluar, terbelakang. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan hikmat-Mu, sehingga siapapun kami, warga masyarakat bangsa ini, dimanapun kami berada, kami boleh bersatu padu untuk membangun keadaan yang lebih baik, lebih bersih, lebih sehat, dengan kebiasaan baru, dengan kedisiplinan kami, sehingga penyebaran virus itu bisa berhenti dan situasi pandemi ini bisa ditangani dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, terlebih saat ini Tuhan, karena situasi pandemi, ada banyak situasi kehidupan ekonomi masyarakat yang menurun. Ada situasi-situasi keresahan sosial. Kami mohon ya Tuhan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh banyak pihak, Tuhan berkati. Bahkan segala upaya usaha yang dilakukan oleh segenap komponen masyarakat, Tuhan juga berkati. Sehingga kami boleh bahu-membahu untuk membangun kehidupan kesejahteraan bangsa kami. Terlebih ketika besok kami juga boleh mensyukuri perjalanan hidup merdeka sebagai bangsa selama 75 tahun. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkenan atas kemerdekaan bangsa dan negara kami Indonesia pada 17 Agustus 1945, 75 tahun lalu, Engkau juga yang akan mengiringi, menyertai bangsa ini dan melimpahkan segala yang baik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya GPIB, baik di Mupel Banten maupun di 25 Mupel, di 26 provinsi, dan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan juga berkati, sehingga gereja-Mu bukan hanya dapat dengan setia membangun kehidupan ritual, tetapi juga dimampukan untuk menjadi berdampak positif dalam kehidupan aktual bagi masyarakat. Teristimewa di dalam situasi-situasi pandemi seperti ini. Kami berdoa untuk jemaat kami. Tuhan memberkati jemaat kami dengan semua kegiatan pelayanan peribadahan yang masih terbatas adanya dan sebagian masih kami lakukan secara daring. Tuhan memberkati sehingga semua dapat kami lakukan semata-mata karena kerinduan kami untuk melayani, mengabdi dan mengucap syukur kepada Engkau. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua, diaken, para pelayan PA dan PT, Vikaris Kristi, Ibu Pendeta Arto Mirkalia, pegawai kantor, koster,
bahkan seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati warga jemaat kami dari sektor 1 sampai 6 dan juga Pospel Taman Adiasa. Teristimewa Tuhan juga memberkati saudara kami yang saat ini masih ada 25 keluarga yang membutuhkan bantuan karena terdampak kondisi COVID ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua untuk bahu-membahu menopang, membantu saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, warga jemaat kami, penerima diakonia natura, diakonia sosial, anak asuh. Tuhan memberkati dan memberkati kami semua sebagai jemaat untuk menopang, menolong, membantu mereka, meringankan beban-beban hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kelas katekisasi, kelas pendidikan agama Kristen yang masih dilaksanakan secara daring. Terima kasih ya Tuhan untuk khususnya para pengajar kelas pendidikan agama Kristen. Tuhan memberkati mereka yang dengan rela mempersembahkan diri mereka untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang diajar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap kami jemaat-Mu yang sudah masuk dalam berbagai aktivitas, baik itu pendidikan, pekerjaan, usaha. Tuhan, kami menyerahkan secara utuh keberadaan kami. Biarlah ketika kami melakukan berbagai aktivitas itu sungguh-sungguh berada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Doa kami untuk Ibu Christina Rubiem, untuk Ibu Rante Alosarira, untuk Ibu Ellen Nova Mawel, untuk Bapak Weni Hutari Wicaksono, untuk Ibu Titi Wuryani, untuk Agustian Putra, untuk Bapak Joshua Marpaung, untuk Ibu Arlintina Simanjuntak, untuk Kesia Arumi Florencia, untuk Ibu Agustin Pinaria, untuk Bapak Leonard Muni, untuk Bapak Alvin Seleki, untuk Fritz Sheila Wenenli, untuk Daniel James Kling, untuk Bapak Karel Pandi, untuk Ibu Irawati Hitipiu, untuk Bapak Suwono, untuk Natania Caroline Wenenli, dan juga untuk keluarga-keluarga yang kami doakan dalam sepekan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Gabriel Saragi, keluarga Bimo Purnomo, keluarga Dias Paskani Nabin, keluarga Ari Jatmiko, keluarga Santo Ratu, keluarga Daulat Harahap, keluarga Suryanto, keluarga Mujiono, keluarga Ibu Diana Ingrid Hitipiu, keluarga Ibu Rasmiwati Keneval, keluarga Indra Nebaho, keluarga Nahum Bani, keluarga Riko Boy Saud Manalu, keluarga Setiaman Lase. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang saat ini masih terbaring sakit dalam proses pemulihan dan terapi-terapi. Kami berdoa untuk Ibu Kristi Siregar Simanungkalit, untuk Bapak Aha Siregar, untuk Bapak Frans Salawati, untuk Ibu Elia Wastipandi, untuk Saudari Kristi Sukabdi, untuk Ibu Nurida Sitorus, untuk Diakan Eki Mambu, untuk Kelowati Helu, untuk Ibu Riris Mayor, untuk Ibu Rudi Widiatmini. Tuhan, kami menyerahkan mereka satu persatu. Doa kami juga untuk ibu-ibu yang saat ini dalam kondisi hamil. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati janin yang Tuhan karuniakan bahkan masa kehamilan mereka. Doa kami untuk Ibu Christine Samosir, untuk Ibu Margareta Yuniker, untuk Ibu Ernita Oktaviani Simanjuntak, untuk Ibu Marla Alphonse. Tuhan memberkati mereka. Dan kami percaya dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan, pada waktunya mereka akan menjalani persalinan dalam keadaan baik, sehat, dan selamat. Terima kasih. Bapa di sorga, kami menyerahkan semua kami yang beribadah saat ini. Kami tahu dan kami percaya Tuhan mengasihi, mencintai kami. Tidak ada satupun di mata Tuhan yang terlewatkan keberadaan kami. Suara hati kami yang berteriak, yang memohon pertolongan Tuhan, jeritan kami, ataupun syukur kami percaya Tuhan dengar. Dan kami percaya Tuhan menjawab segala yang kami mohonkan kepadamu sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjutkan bagian ibadah berikutnya dengan pengucapan syukur sampai dengan berkat. Diingatkan kepada Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu dan juga dukungan untuk bantuan peduli COVID, kiranya itu boleh Bapak Ibu sampaikan secara langsung ataupun ditransfer. Biarlah seluruh ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.